Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang materi di bab 13 mengenai analisis peranan koperasi dan di berbagai keadaan bersaing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferry Setiawan. Nama saya Bima Hidayat. Nama saya Deddy Saputra. Nama saya Andika Putra Badawi. Dan saya Syafia Alidila. Untuk materi yang kami analisis mengenai bab 13 ini adalah landasan dalil dan pasar persaingan yang sempurna. Di sini, koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, sesuai dalam pasal 33 UUD 1945. Koperasi dipandang sebagai sokong guru perekonomian nasional karena berlandaskan asas kekeluargaan dan juga kerjasama. Di tengah perkembangan ekonomi yang semakin kompetitif, koperasi tumbuh bersaing dengan berbagai pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan konvensional besar lainnya. Menurut International Cooperation Alliance atau ICA, koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dikelola secara demokratis oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga budaya bersama. Berbeda dengan perusahaan konvensional dan konvensional lain yang berorientasi pada keuntungan dan pemilik modal, koperasi lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan anggotanya. Nah, dalam persaingan sempurna terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang mampu mengendalikan harga pasar. Pada kondisi ini, koperasi berperan menghimpun kekuatan pada anggotanya agar memiliki posisi tawar yang lebih baik melalui pemasaran bersama, pembelian kolektif, dan penyediaan informasi pasar. Koperasi mampu membantu anggotanya memperoleh keuntungan yang lebih besar serta mengurangi biaya transaksi. Oleh karena itu, koperasi menjadi sarana paling penting untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan persaingan yang ketat. Selanjutnya itu koperasi dalam pasar oligopoli dan monopolistik. Pasar oligopoli merupakan struktur pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar yang cukup kuat. Dalam kondisi ini, koperasi menghadapi tantangan berupa keterbatasan modal, teknologi, dan kemampuan pemasaran. Namun, koperasi tetap memiliki peluang untuk berkembang dengan memanfaatkan kedekatan hubungan dengan anggota serta fokus pada kebutuhan masyarakat yang belum terlayani secara optimal. Salah satu peran penting koperasi dalam pasar oligopoli adalah sebagai countervailing power atau kekuatan penyeimbang terhadap dominasi perusahaan besar. Dengan melakukan negosiasi secara kolektif, koperasi dapat meningkatkan posisi tawar pada para anggotanya sehingga memperoleh harga dan kondisi transaksi yang lebih menguntungkan. Sementara itu, dalam pasar monopolistik, persaingan terjadi melalui diferensiasi produk. Koperasi dapat memanfaatkan identitas lokal, budaya daerah, dan media sosial sebagai keunggulan yang sulit ditiru oleh para pesaing. Selain itu, kepercayaan yang tinggi antara anggota dan koperasi menjadi penting yang mampu menciptakan mayoritas pelanggan serta memperkuat daya saing koperasi di pasar. Kemudian kita masuk ke dalam koperasi dalam era digital dan persaingan global. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi. Kehadiran fintech, marketplace, dan berbagai platform digital menciptakan tantangan baru bagi koperasi. Jika tidak mampu beradaptasi, koperasi dapat kehilangan daya saing dan ditinggalkan oleh anggotanya. Di sisi lain, digitalisasi juga mempunyai peluang besar bagi koperasi untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan pasar. Melalui penggunaan teknologi digital, koperasi dapat memproses secara cepat transaksi mereka, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah akses layanan bagi para anggotanya. Selain menghadapi persaingan di tingkat nasional, koperasi juga memiliki peluang untuk memasuki pasar global. Produk koperasi yang memiliki kualitas baik dan memenuhi standar internasional dapat dipasarkan ke berbagai negara dengan nilai jual yang lebih tinggi. Oleh karena itu, transformasi digital dan
peningkatan kualitas produk menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing koperasi di era globalisasi. Baik, selanjutnya ada peranan koperasi dalam pemberdayaan UMKM. Koperasi dan UMKM merupakan dua sektor yang memiliki hubungan erat dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan koperasi berperan sebagai lembaga yang mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai layanan yang diberikan kepada anggotanya sangat besar untuk mengembangkan usahanya. Lalu koperasi juga berfungsi sebagai agregator untuk perhubungan yang menggabungkan kekuatan UMKM kecil menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar. Melalui pembelian bahan baku secara bersama dan pemasaran kolektif, UMKM dapat menekan biaya produksi serta memperluas akses pasar. Oleh karena itu, koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Selanjutnya, meskipun memiliki banyak keunggulan, koperasi masih menghadapi berbagai tantangan dalam menghadapi persaingan. Beberapa masalah yang sering ditemukan adalah keterbatasan modal, kualitas sumber daya manusia yang rendah, kurangnya partisipasi anggota, serta lambatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi. Tantangan tersebut dapat menghambat perkembangan koperasi apabila tidak segera diatasi. Untuk meningkatkan daya saing, koperasi perlu menerapkan tata kelola yang baik, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, serta melakukan digitalisasi layanan. Selain itu, kerjasama antar koperasi juga perlu diperkuat agar mampu menciptakan skala usaha yang lebih besar dan lebih kooperatif. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai kondisi persaingan pasar. Dalam masa persaingan semula, koperasi membantu meningkatkan posisi tawar anggota dalam masa kondisi global. Koperasi berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang terhadap perusahaan besar. Dalam masa monopolitik, koperasi mampu menciptakan keunggulan melalui diferensiasi produk dan kepercayaan anggota. Sementara itu, dalam era digital dan globalisasi, koperasi dituntut untuk terus berinovasi agar tetap terdepan dan mampu bersaing. Dengan pengelolaan yang profesional, dukungan teknologi, serta partisipasi aktif anggota, koperasi dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat UMKM dan mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Kesimpulannya, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki, tetapi juga kuatnya kerjasama, partisipasi anggota, perubahan lingkungan bisnis. Baik, itu kesimpulan dari materi yang telah kami ambil. Saya ingin menambahkan sedikit di sini. Di masa depan, koperasi akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan atau AI, serta perubahan perilaku konsumen yang menuntut koperasi untuk melakukan transformasi yang lebih cepat. Masyarakat saat ini cenderung memilih layanan praktis, cepat, dan dapat diakses secara online. Oleh karena itu, di sini koperasi perlu meningkatkan kemampuan teknologi, membuat inovasi layanan, serta mengembangkan sumber daya manusia yang mampu mengikuti perkembangan zaman saat ini. Selain itu, koperasi juga dituntut harus mampu menarik minat generasi muda untuk berpartisipasi sebagai anggota maupun pengelola koperasi. Karena selama ini koperasi sering dianggap sebagai lembaga ekonomi yang bersifat konvensional dan menarik bagi generasi muda saat ini. Padahal kalau kita lihat koperasi dikelola secara modern dan berbasis teknologi. Koperasi memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang kompetitif di era digital yang akan datang maupun yang akan berkembang. Keterlibatan generasi muda sangat penting dan dibutuhkan koperasi, terutama untuk membawa ide baru, meningkatkan sebuah inovasi serta
keberlanjutan koperasi di masa yang akan datang. Dengan berbagai peluang dan tantangan tersebut, koperasi perlu terus memperkuat tata kelola organisasinya, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Jika mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan masyarakat, dipercaya koperasi akan tetap menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Mungkin sekian materi presentasi atas analisis kami tentang bab 13. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.